Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ketemu kita lagi saudara-saudara. Ini dengan judul adalah hampir sama aja. Judul sekarang adalah Rahasia Langit di Akhir Zaman. Tetap itu aja, sebab tetap dari langit, kabar langit. Sebab saya ini cuma menyampaikan doang. Jadi saudaraku, mudah-mudahan yang seiman, ya mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah, dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita maksudnya yang kita bahas sekarang nih masalah nasab, lagi ramai-ramai kan. Masalah nasab Habib yang tinggal di Indonesia ini. Ini bagaimana pula menurut rahasia. Ini saya menyampaikan rahasia langit ya, bukan pengajian. Tidak pengajian, rahasia langit. Bagaimana pula menurut pendapat rahasia langit di akhir zaman nih tentang masalah nasab Habib-Habib yang ada di Indonesia ini. Jadi saya membahas bukan pengajian, saya tidak orang pengajian, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan jebolan pesantren, enggak. Saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Jadi kita ini akan membahas semuanya lagi, bukan kayak dulu lagi. Kita akan masuk ke semua lini persoalan. Soal masalah perang Iran nanti atau apa aja kita masuk, masalah politik juga kita masuk. Tapi menurut pandangan rahasia dari langit, bukan pandang pengajian. Ini beda ini. Menurut pandang rahasia langit. Bagaimana kalau menurut pandang pengajian, menurut ya ada sebagian dari yang mengakui Habib ini adalah keturunan Raziah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Akan ada pula sebagian sekarang yang enggak meyakini Habib yang berada di Indonesia bukan keturunan Nabi bilangnya. Ya kayak rombongan ya saudara kita ya sesama Islam ya, kita tetap manggil saudara kalau Islam. Walaupun kadang-kadang saudara kita itu ya mapanya berbeda pendapat lah dalam setiap persoalan, tapi kita tetap bersaudara sesama Islam, seiman, seislam. Jadi dari saudara kita dari Kiai Imad dan kawan-kawannya membuat tesis segala macam, masa dikatakannya bahwa Habib ini tidak keturunan atau bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW bilangnya. Jadi terjadilah perbedaan, tapi kalau sebenarnya perbedaan ini tidak masalah. Kalau menurut saya orang bodoh nih, enggak ada persoalan. Yang penting dari perbedaan itu kita sikapi dengan penuh istilahnya dengan penuh kelapangan hati, tanpa menimbulkan permusuhan di antara kita umat Islam. Tanpa menimbulkan permusuhan, enggak masalah. Kalau yang yakin, yang enggak yakin ya enggak yakin, enggak masalah. Tapi yang saya bahas sekarang ini bagaimana pula menurut pandangan, maksudnya yang dari rahasia langit. Ini rahasia yang saya bahas, rahasianya ini. Saya nggak bahas pengajian. Jadi rahasia langit saya menyampaikan doang. Jadi saya menyampaikan ini nggak berurutan sekarang. Nggak bagaimana segala macam. Jadi nggak berurutan mana yang itu yang duluan enggak sekarang lagi. Mana yang diapakan istilahnya dibahas saja itu dulu. Nanti dibahas pula masalah lain gitu. Jadi menurut rahasia langit, kalau menurut rahasia langit, saya tidak membela rombongan Habib karena dia sama umat Islam, siapa yang mau dia bela? Dan juga saya tidak membela rombongan Imad PWLS, saya nggak bela itu.
Saya cuma bagaimana pandang langit. Itu. Saya nggak ikut sini nggak, ikut sana enggak saya. Saya nggak ikut sini, apalagi ada permusuhan, saya nggak ikut. Karena kita mukmin itu bersaudara. Jadi menurut pandangan dari Rahasia Langit, Habib ini memang keturunan Nabi, zuriat Nabi dia. Memang keturunan Nabi. Cuma yang akan kita bilang menurut Rahasia Langit, dia keturunan Nabi ini menurut Rahasia Langit ya, bukan keturunan darah-darah doang. Itu udah diingat ya. Kita bahas nih. Menurut yang Rahasia Langit ya, bukan pengajian ya. Ini enggak pengajian. Saya enggak ada kitab zahir, enggak ada saya. Tapi kalau orang langit pakai kitab, orang langit ya pakailah. Yang dipakainya rahasia dari itu dinamakan rahasia Al-Quran atau inti daripada Al-Quran yang dipakai. Orang langit yang pakai itu. Saya akan menyampaikan doang. Jadi menurut Rahasia Langit, keturunan Nabi ini ada berapa ini? Yang pertama keturunan ruhnya atau keturunan keyakinan. Itu yang pertama itu. Ini yang banyak ini. Keturunan ruh dan keturunan keyakinan. Itu yang paling banyak. Nomor 2 keturunan batinnya. Ada keturunan batinnya, ada. Yang nomor 3 baru keturunan darah atau tubuh atau jasad Nabi Muhammad SAW. 3 keturunan Nabi ini tingkatnya. Tapi menurut Rahasia Langit bukan menurut pengajian enggak, bukan menurut kitab-kitab ya, yang dibikin orang-orang dulu enggak. Ini menurut Rahasia Langit. Saya enggak pakai kitab zahir saya. Maksudnya ya saya menurut dari langit aja. Rahasia Langit. Jadi yang keturunan maksudnya ruhnya atau keyakinan mana? Keturunan ruh atau keyakinan, ruhnya maksudnya ruh Nabi Muhammad nih, ruh Nabi Muhammad. Jadi kalau keturunan ruh Nabi Muhammad atau keyakinan namanya, keyakinan Nabi Muhammad itu Islam ya kan. Jadi seluruh umat Islam dapat semuanya. Ingat nih, keturunan umat Islam, di Islam dia. Mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang apa, yang penting Islam. Udah dipastikan dia itu keturunan ruh daripada Nabi Muhammad atau keturunan keyakinan. Dah pasti itu. Itu tidak bisa dibantah. Keturunan ruh itu hampir sama dengan keyakinan atau keyakinan. Sama itu jawabannya. Nanti kita bahas, kita perdalam keturunan ini nanti ya. Tapi nantilah episode selanjutnya kita bahas. Sampai situ aja dulu. Kita bahas. Yang kedua keturunan kebatinan. Batin daripada Nabi Muhammad SAW. Batinnya. Bukan zahirnya. Zahirnya darah nanti itu. Ini batinnya. Jadi keturunan batin, dan masuk keturunan batin, itu tidak bisa dites DNA. Tidak bisa. Tidak bisa. Masa keturunan batin bagaimana tes DNA-nya? Jadi menurut Rahasia Langit, jadi Habib yang di Indonesia menurut orang langit, bukan saya ya. Kalau ada yang komen aja nanti, nggak apa-apa. Jadi Habib yang Indonesia di keturunan Nabi Muhammad SAW dari keturunan batinnya. Kalau keturunan ruhnya udah pasti Habib ini ikutlah semuanya. Bahwa orang kita, orang Indonesia, orang Arab, umum keturunan Nabi secara batinnya. Jadi yang Habib yang berada di Indonesia ini keturunan Nabi Muhammad dari keturunan batinnya. Ini ingat nih. Maka di tes DNA nggak masuk dia. Kan ada orang-orang PWS ingin tes DNA. Nggak bisa keturunan batin di tes DNA. Nggak bisa. Ini kita bahas nih. Jadi dikatakan oleh Rahasia Langit. Ini Rahasia Langit. Ini saya menyampaikan. Jadi Habib yang dari nenek moyangnya yang pertama itu. Yang keturunan sampai ke Indonesia banyak, itu keturunan batin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan batin dia, bukan keturunan darah. Kalau keturunan darah bisa dites DNA. Bisa tes DNA. Kalau keturunan batin nggak bisa tes DNA. Nggak bisa, nggak ketemu dia. Kalau keturunan batin nggak ketemu.
Nah, bisa dia umpamanya enggak keturunan darah, dia keturunan batin Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya kok sampai Habib ini keturunan batin? Nah, ini yang akan dibilang oleh Rasulullah Langit. Yang pertama nih, pokok saya nggak usah bahas situ namanya Ubaidillah, saya nggak perlu itu. Pokok yang pertama, nenek moyangnya dari Habib dari keturunan Indonesia ini, ya, dia dulu itu ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu. Kan Nabi Muhammad udah wafat nih, Nabi Muhammad nih. Nabi Muhammad udah wafat. Ini ceritanya Nabi Muhammad udah wafat, udah ketemu. Ketemulah di dalam mimpi. Tapi ingat ya, ketemu sama dengan Rasulullah di dalam mimpi sama dengan nyata. Sama dengan nyata, nggak ada beda. Nyata mimpi nggak ada. Kalau orang udah ketemu dalam mimpi sama dengan nyata. Beda mimpi-mimpi lain. Kalau Nabi Muhammad beda. Kalau mimpi kita misalnya dalam mimpi, bukan mimpi kita, nyata itu. Jadi bagaimana? Menurut Rahasia Langit ya. Kalau ada komen aja, nggak masalah nanti ya. Kalau yang pengen meluruskan atau pengen membantah segala macam, nggak apa-apa. Boleh ya. Menurut Rahasia Langit, di saat itulah ketemu nenek moyangnya, maksudnya yang pertama dari Romo Habibnya, yang pertamanya ini, ketemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah antara ketemu dia ketika itu dalam mimpi tapi nyata ini jadinya. Maka ini nih nggak ada kalau dicari kitabnya, nggak ada dalam kitabnya ini, nggak ada. Kalau di rahasia ketahuan. Jadi ketemulah ketika itu dengan Nabi Muhammad, maka kita nggak panjang lebar cerita. Maka Nabi Muhammad ketika itu keluarlah nur dari dada Nabi Muhammad, dari dadanya keluar cahaya, masuklah ke dada daripada yang paling pertama daripada kakeknya nih, kakek di atas kakeknya daripada Habib yang di Indonesia ini, yang pertama yang bertemu, masuklah ke dalam dadanya tuh cahaya tadi. Cahaya apa itu? Cahaya batin. Nur batin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur batinnya. Nanti kita bahas yang batin itu yang mana, nantilah. Kita nggak panjang-panjang lebar, nanti kita bahas. Jadi keturunan ruh kan kita bahas nanti, keturunan batin yang mana? Nanti ya. Tapi di sanalah ketika dia ketemu tuh kayak orang bersalaman dengan Nabi Muhammad. Tapi nggak bersalaman. Karena ada orang yang bersalaman dengan Nabi Muhammad, ada yang memandang wajahnya ketika mimpi, tapi itu bukan mimpi, nyata itu. Ada yang mencium punggung Nabi, ada tuh. Tapi kalau yang kakeknya daripada yang pertamanya dari Habib nih, dia ketemu Nabi saat itu, dada Nabi Muhammad tuh keluarlah nur, maka masuklah ke kakeknya daripada yang pertama dari kakek Habib nih, yang berada di Indonesia atau berada di Yaman atau di mana ada. Itu menurut Rahasia Langit nih. Jadi dikatakanlah oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan menurut rahasia nih ya, maka kau dan keturunan engkau nanti akan menjadi keturunanku secara batin. Secara batin nih, secara batin. Tapi nanti berarti bilang akan ada mempersoalkan nanti. Akan ada suatu hari nanti akan membantah, itu istilahnya. Udah dibilang, tapi kamu tenang aja. Nanti juga akan ada seseorang, nggak tahu dari mana segala macam, yang akan menjelaskan dulu persoalannya. Nggak tahu kita ini siapa orangnya. Jadi maka sekarang ini kau udah menjadi keturunan, kau dan keturunanmu nanti segala macam adalah keturunan batinku, bilang Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya daripada Habib Indonesia ini. Berarti Habib Indonesia keturunan Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Jadi
Udah. Jadi keturunan ruh bagaimana keturunan? Iya adalah pasti kalau keturunan ruh atau keturunan keyakinan seluruh umat Islam dah pasti keturunan ruh dan keyakinan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang terakhir itu dinamakan keturunan darah. Itu jelas tuh, itu bisa dites DNA itu keturunan darah tuh. So jelas dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini. Jelas itu. Kalau ini enggak, ini langsung dari Nabi Muhammad tuh. Ketemu dalam mimpi seseorang nih. Yang kakeknya pertama daripada rombongan Habib-Habib nih. Itu. Jadi cukup sekian dulu. Saya enggak panjang-panjang lebar. Nanti kita bahas pula nanti. Kalau ada yang komen. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.